Halo adik-adik semuanya, salam sehat buat semua. Hari ini kita bertemu melalui video singkat ini. Mari kita belajar tentang matematika kelas 7 semester genap. Dan ini adalah pertemuan kita yang pertama ya, tapi kita bahas tentang materi pertemuan kelima. Kompetensi yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.7, menjelaskan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda. 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Nah, indikator pencapai kompetensinya adalah menggambar grafik perbandingan senilai dan perbandingan tak senilai. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah adik-adik mengikuti video ini, Ibu harapkan adik-adik dapat menggambar grafik perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dengan benar. Kita langsung ke materi ajarnya. Tentu adik-adik masih ingat materi ajar pada minggu lalu tentang bagaimana menentukan rumus perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ada yang masih ingat? Rumus perbandingan senilai adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Dan rumus perbandingan berbalik nilai adalah X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Ya, ini hari kita lanjutkan materi tentang menggambar grafik perbandingan senilai. Contoh soal. Jika harga 1 kg jeruk adalah Rp3.000, maka harga 6 kg jeruk adalah Rp18.000. Gambarlah grafiknya. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita menggambar grafik, kita terlebih dahulu membuat tabel. Tabel berat dan harga jeruk. Ya, seperti ini tabelnya. Adik-adik bisa membaca tabel. Berat jeruk 1 kg, harganya Rp3.000. Berat jeruk 2 kg, harganya Rp6.000. Berat jeruk 3 kg, harganya Rp9.000. Berat jeruk 4 kg, harganya Rp12.000. Berat jeruk 5 kg, harganya Rp15.000. Berat jeruk 6 kg, harganya Rp18.000. Dan selanjutnya kita akan menggambar grafik sesuai dengan tabel yang ada. Ya, ada langkah-langkah untuk kita menggambar grafik. Yang pertama, kita membuat garis mendatar sebagai sumbu X yang menyatakan berat jeruk dalam satuan kilogram. Langkah yang kedua, kita buat garis tegak sebagai sumbu Y yang menyatakan harga jeruk dalam satuan rupiah. Langkah yang ketiga, kita menggambar titik-titik yang merupakan pasangan bilangan yang terdapat pada tabel dengan jarak yang sama. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian pada garis tegak harga jeruk yaitu 3.000
6.000, 9.000, dan seterusnya. Kemudian kita buat titik pertemuan antara pasangan bilangan sesuai dengan tabel yang ada. Berat jeruk 1 kg harganya Rp3.000. Berat jeruk 2 kg harganya Rp6.000. Berat jeruk 3 kg harganya Rp9.000 dan seterusnya. Kemudian kita buat grafik berupa garis yang menghubungkan titik-titik yang ada. Garisnya dari titik pangkal menghubungkan titik-titik yang ada. Dan adik-adik bisa melanjutkannya sendiri. Ibu yakin adik-adik pasti bisa. Untuk lebih jelasnya, ya, gambar grafiknya seperti ini. Gambar grafik perbandingan senilai. Tentu ketika adik-adik melihat gambar grafik ini, adik-adik sudah bisa menggambarnya sendiri sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi. Nah, bagaimana kesimpulan adik-adik tentang grafik perbandingan senilai? Ya, bagus. Kesimpulannya yang pertama, semakin berat jeruk, maka harga jeruk semakin mahal. Sehingga berat jeruk dan harga jeruk termasuk perbandingan senilai. Yang kedua, titik A, B, C, D, E, dan F apabila dihubungkan akan membentuk sebuah garis lurus. Ya, demikian materi tentang menggambar grafik perbandingan senilai. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu menggambar grafik perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tak senilai. Contoh soal. Pada saat liburan, Andi ingin jalan-jalan ke Kupang dengan menggunakan travel. Dari Panita ke Kupang dapat ditempuh dalam waktu 4 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Buatlah tabel dan gambarlah grafiknya. Ya, yang pertama kita harus buat tabel. Ya, tabelnya seperti ini. Di dalam soal yang diketahui adalah waktu yang dibutuhkan dari Panita ke Kupang 4 jam, maka kecepatan rata-rata dari travel adalah 60 km per jam. Nah, adik-adik, bagaimana kalau waktunya dikurangi menjadi 2 jam saja? Yang jelas kecepatan rata-ratanya akan bertambah menjadi 120 km per jam. Nah, jika waktunya bertambah jadi 6 jam, ya otomatis kecepatan rata-ratanya berkurang 40 km per jam dan seterusnya. Yang berikut, dari tabel yang ada kita akan menggambar grafik perbandingan berbalik nilai. Dan caranya, langkah-langkahnya sama seperti kita menggambar grafik perbandingan senilai. Yang pertama, langkah yang pertama, coba adik-adik persiapkan kertas, mister, penggaris, dan adik-adik silahkan mencoba. Langkah yang pertama apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Langkah yang pertama, kita harus membuat garis mendatar sebagai sumbu X yang menyatakan waktu dalam satuan jam. Dan langkah yang kedua, ada yang masih ingat? Benar. Langkah yang kedua, kita membuat garis tegak sebagai sumbu Y yang menyatakan kecepatan rata-rata dalam satuan kilometer per jam. Langkah yang ketiga, ada yang masih ingat?
Oke, langkah yang ketiga, kita membuat titik-titik yang merupakan pasangan bilangan yang terdapat pada tabel dengan jarak yang sama. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Lalu untuk kecepatan rata-rata 20, ya, ini 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya sampai 120. Adik-adik bisa melanjutkannya. Langkah selanjutnya bagaimana? Benar, kita buat titik pertemuan yang merupakan pasangan bilangan yang terdapat pada tabel. Waktu 2 jam, kecepatan rata-rata 120 km per jam. Waktu 4 jam, kecepatan rata-rata 60 km per jam. Waktu 8 jam, kecepatan rata-rata 30 km per jam, dan seterusnya. Lalu langkah yang terakhir, adik-adik gambar garis atau grafik yang menghubungkan titik-titik yang sudah adik-adik buat. Adik-adik silakan lanjutkan. Ada yang sudah selesai? Ya, bagus. Gambar grafik perbandingan berbalik nilainya seperti ini adik-adik. Pasti ada yang gambarnya sama persis dan itu luar biasa sekali. Ya. Ya, setelah kita menggambar grafik, kita langsung buat kesimpulannya. Bagaimana kesimpulan yang adik-adik buat? Oke, kesimpulannya dari grafik perbandingan berbalik nilai, kesimpulannya adalah antara kecepatan rata-rata dengan waktu berlaku hubungan perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tak senilai. Semakin besar kecepatan, waktu yang dibutuhkan semakin sedikit, dan sebaliknya. Yang kedua, titik A, B, C, D, E, dan F apabila dihubungkan akan membentuk sebuah garis lengkung atau kurva. Demikian penjelasan Ibu, dan ada tugas yang harus adik-adik selesaikan. Ada 2 nomor, yaitu tugas tentang perbandingan senilai dan tugas tentang perbandingan tak senilai. Tugas yang pertama, dalam rangka bakti sosial di SMP Negeri 1 Amanuban Selatan, maka diwajibkan setiap anak menyumbang beras sebanyak 2 kg. Lengkapilah tabel berikut. Ya, tabelnya seperti itu. Silakan adik-adik melengkapi titik-titik yang ada. B, buatlah grafiknya. Berarti di sini adik-adik harus menggambar grafik. Ingat langkah-langkahnya. C, jika jumlah beras yang terkumpul adalah 346 kg, berapakah banyaknya siswa yang menyumbang? Yaitu soal tugas yang pertama. Soal tugas yang kedua. Sebuah motor memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 45 km. A, lengkapilah tabel berikut. Ya, tabelnya seperti itu adik-adik. Silahkan adik-adik melengkapi tabel. B, buatlah grafiknya. Dan C, jika harga 1 liter bensin adalah Rp45.000, maka berapakah harga 15 liter bensin?
Ya, demikian, dan semoga adik-adik bisa menyelesaikan soal-soal tugas dengan baik dan benar. Sampai jumpa minggu depan dengan materi tentang perbandingan. Masih satu pertemuan lagi. Setelah itu adik-adik siapkan diri untuk penilaian harian. Ya, demikian dan terima kasih.